Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking and Presentation saya, Ibu Rosana, serta rekan-rekan penonton sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Wicitri Wahyuni. Saya adalah mahasiswi program studi ilmu komunikasi dari kampus Universitas Simbrasia. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan analisis mengenai aspek-aspek fundamental yang menjadi penentu keberhasilan dalam sebuah aktivitas public speaking dan presentasi. Kita mulai dengan aspek yang pertama, yaitu aspek komunikasi verbal. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah komunikasi verbal. Dalam public speaking, komunikasi verbal bukan hanya sekedar berbicara, melainkan bagaimana kita memilih diksi atau kosakata yang tepat. Penggunaan bahasa yang lugas, jelas, dan terstruktur sangat penting agar pesan tidak menimbulkan ambiguitas atau salah paham. Selain itu, sebagai komunikator, kita harus mampu menyesuaikan gaya bahasa dengan latar belakang audiens kita agar tercipta kesamaan makna. Aspek verbal bersama vokal atau intonasi dan visual atau bahasa tubuh adalah bagian dari 3V dari public speaking yang harus dikuasai seorang komunikator agar komunikasi berjalan efektif. Sekarang kita lanjut dengan aspek yang kedua, yaitu komunikasi nonverbal. Selanjutnya adalah aspek komunikasi nonverbal. Seringkali bahasa tubuh berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Hal ini mencakup ekspresi wajah yang ramah, kontak mata yang terjaga untuk membangun koneksi, serta gestur tangan atau gestur tubuh untuk mendukung penjelasan kita. Postur tubuh yang tegap juga mencerminkan rasa percaya diri dan kredibilitas kita di hadapan para audiens. Menurut studi dari Dr. Albert Mehrabian atau biasa kita kenal sebagai teori Mehrabian, menyebutkan bahwa 55% komunikasi berasal dari bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang efektif membuat pesan lebih hidup dan dinamis. Memastikan audiens tidak hanya mendengar tetapi juga memahami dan merasakan serta mengingat apa yang kita sampaikan. Aspek yang ketiga adalah aspek artikulasi dan intonasi suara. Kita lanjut dengan aspek artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi berkaitan dengan kejelasan setiap huruf dan kata yang kita ucapkan, sedangkan intonasi atau nada bicara berfungsi untuk memberi penekanan pada poin-poin penting agar presentasi tidak terdengar monoton. Pengaturan tempo dan volume suara yang tepat akan sangat membantu dalam menjaga atensi audiens dari awal hingga akhir sesi. Kemudian aspek berikutnya adalah aspek mengenal audiens. Salah satu kunci efektivitas komunikasi adalah mengenal audiens. Sebelum memulai presentasi, kita perlu melakukan analisis audiens. Siapa mereka, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana karakteristiknya. Dengan memahami profil audiens, kita dapat merancang pesan yang lebih personal, relevan, dan tentunya lebih mudah diterima oleh para audiens. Aspek pendukung lainnya. Aspek lainnya ialah etika dan kesiapan. Selain keempat aspek tadi, terdapat aspek tambahan yang tidak kalah penting, yaitu etika komunikasi dan persiapan. Seorang public speaker harus menjunjung tinggi etika, kejujuran data, dan menghargai waktu. Persiapan yang matang baik dari sisi penguasaan materi maupun penggunaan alat bantu visual akan memberikan rasa aman dan meminimalisir kendala teknis saat presentasi berlangsung. 5 komponen utama dalam public speaking antara lain komunikator atau pembicara itu sendiri, pesan, media, komunikan atau para audiens, dan efek yang dihasilkan. Sedangkan 5P dalam public speaking adalah pitch atau nada, pause atau jeda, projection atau proyeksi suara, dan passion atau semangat. Sebagai kesimpulan, integrasi yang baik antara kemampuan verbal, penguasaan bahasa tubuh atau nonverbal, dan teknik vokal yang mumpuni, serta pemahaman audiens yang mendalam adalah resep utama dalam meraih keberhasilan di atas panggung. Harmoni dapat tercapai ketika bahasa tubuh atau visual dan nada suara atau vokal keduanya sinkron dengan kata-kata atau verbal yang diucapkan.
Baik, demikianlah pemaparan dari saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Wiji Triwahyuni, pamit undur diri. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.